Lo tahu nggak, pemerintah rencananya mau narik utang sampai 782 triliun rupiah di tahun 2026. Gila nggak sih? Itu kayak alarm bahaya buat ekonomi kita. Dunia sekarang lagi kacau banget. Ada perang dagang Amerika sama China. Ekonomi Eropa lagi kocar-kacir. Biarix juga lagi bikin sistem baru. Intinya, ekonomi global udah masuk zona merah. Indonesia harusnya sekarang bukan ngejar mimpi besar dulu, tapi fokus bertahan. Jangan nambahin utang sembarangan, kurangi pengeluaran yang boros, dan belajar dari zaman SBY yang berhasil jaga stabilitas walaupun lagi dihantam krisis global. Kalau salah langkah, bisa-bisa utang makin numpuk, bayarnya nggak sanggup, dan yang disalahin malah orang yang udah pensiun. Serem kan? Nah, sebelum gue lanjut, gue harus kasih disclaimer dulu. Konten ini bukan untuk menyalahkan siapapun atau membela siapapun. Gue cuman mencoba melihat dari sudut pandang lain sebuah tragedi atau dinamika ekonomi yang lagi terjadi. Semua yang gue omongin ini berdasarkan teori ekonomi dan berita yang beredar. Jadi, jangan sampai ditafsirkan seolah gue lagi nuduh orang tertentu. Oke, jadi gini, gue pengen ajak lo ngobrol santai, tapi serius, soal kondisi ekonomi global yang sekarang lagi ribet banget. Semua orang udah pada bilang dunia ini nggak baik-baik aja. Kalau lu buka berita internasional, misalnya Reuters, mereka jelas bilang ketegangan dagang Amerika sama Cina bukan sekadar perang tarif, tetapi juga soal teknologi, rantai pasok global, sampai perebutan pengaruh finansial. Di sisi lain, The New York Times pernah nulis bahwa banyak negara berkembang sekarang ngalamin triple shock, yaitu inflasi tinggi, utang luar negeri yang berat, dan kepercayaan investor yang makin goyah. Indonesia sekarang ada di posisi yang serba sulit. Dunia lagi nggak stabil, dan kita nggak mungkin cuek. Jadi, strategi yang paling masuk akal sekarang adalah bertahan. Bertahan itu artinya menjaga kondisi fiskal supaya nggak makin berat. Caranya adalah jangan nambahin utang sembarangan, kurangi pengeluaran yang nggak produktif, dan jaga cadangan devisa tetap aman. Kalau kita salah langkah, ada dua risiko besar yang nunggu. Pertama, pembayaran bunga dan pokok utang makin berat sampai bikin ruang fiskal sempit. Kedua, investor kehilangan kepercayaan sehingga biaya pinjaman ke depan jadi makin mahal. Dan ketika itu terjadi, kita masuk lingkaran setan yang susah keluar. Reuters bahkan menulis bahwa tingkat utang global sekarang ada di titik tertinggi sepanjang sejarah. Sementara pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi tetap keras kepala, jadi banyak negara yang udah masuk zona darurat. Nah, kalau ngomongin Indonesia, ada hal menarik yang muncul sebelum Sri Mulyani di reshuffle. Kompas menulis bahwa pemerintah berencana menarik utang 782 triliun rupiah pada tahun 2026. Pertanyaannya, kenapa isu sebesar ini baru diprotes belakangan? Kenapa DPR baru sekarang kritis? Padahal waktu Sri Mulyani masih duduk, rapat-rapat soal fiskal jarang banget menyinggung hal ini. Bahkan Purbaya, pejabat baru di Kemenkeu, sempat bilang kenapa kebijakan fiskal sekarang ditanya-tanya, padahal sebelumnya sepi. Jadi gue jujur agak curiga, jangan-jangan ini cara buat nyiapin kambing hitam. Kalau ekonomi ke depan berat, yang disalahin bukan pejabat sekarang, tetapi mereka yang udah pensiun. Teori kritis menjelaskan bahwa ekonomi negara nggak pernah netral. Selalu ada politik, ada kekuasaan, ada narasi publik, siapa yang dianggap gagal atau sukses, itu bisa dibentuk lewat framing, bukan semata angka di kertas. Kalau utang sekarang ditarik gede-gedean, terus ke depan ada masalah. Bisa aja publik diarahkan buat nyalain Sri Mulyani, padahal dia udah nggak lagi punya posisi buat membela diri. Kalau kita balik ke era SBY, ada pelajaran penting. Di tengah krisis global tahun 2008, Indonesia relatif lebih stabil dibanding negara lain. Kenapa? Karena waktu itu pemerintah disiplin banget soal fiskal. Defisit dijaga tetap rendah, rasio utang terhadap produk domestik bruto stabil, dan anggaran diarahkan ke hal-hal produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bank Dunia bahkan menulis kalau kebijakan fiskal Indonesia waktu itu cukup kredibel di mata internasional. Dan itu bikin Indonesia tetap dipercaya, meskipun dunia lagi gonjang-ganjing. Pelajarannya jelas. Utang boleh, tetapi harus produktif. Kalau utang dipakai untuk investasi jangka panjang yang ngasih dampak ke rakyat, masih aman. Tapi kalau cuma buat nutupin defisit atau boros di pengeluaran rutin, itu bikin beban masa depan makin berat. Nah, dari situ, gue coba kasih 5 poin sederhana. Pertama, pemerintah harus audit pengeluaran secara ketat. Kedua,
Birokrasi perlu lebih efisien, supaya anggaran nggak kebuang buat hal yang nggak penting. Ketiga, pemerintah harus terbuka banget soal utang. Dari mana, berapa bunganya, kapan jatuh temponya, dan buat apa. Keempat, jangan mengandalkan pajak dari komoditas yang harganya gampang jatuh. Diversifikasi pendapatan negara ke manufaktur, teknologi, dan jasa bernilai tinggi. Kelima, jaga stabilitas rupiah supaya pembayaran utang luar negeri nggak makin mahal. Intinya, strategi terbaik buat Indonesia sekarang adalah bertahan. Jangan keburu ambisi pertumbuhan instan, karena itu bisa jadi bumerang. Bertahan dengan cerdas lebih penting, supaya nanti ketika badai global reda, kita bisa tumbuh lagi dengan pijakan yang lebih kuat. Jadi setelah kita bahas panjang lebar, intinya adalah ketakutan gue sederhana. Ada potensi seseorang bakal dikorbankan sebagai kambing hitam untuk masalah ekonomi Indonesia. Sebelum diganti, Sri Mulyani sempat bilang, sekarang saya warga biasa, hormati ruang privasi kami yang dikutip dari berita CNN Indonesia. Buat gue, itu kayak kode perpisahan yang dalam banget. Seolah-olah ada pesan terselip bahwa setelah ini mungkin ada sesuatu yang akan diarahkan kepadanya, meskipun dia sudah bukan pejabat publik.